Baik, pemirsa, kita kembali dengan Pak Thohir dan segmen yang ketiga ini saya akan bertanya tentang menarik rezeki dengan cara Allah. Seperti apa? Pak Thohir, Ya, menarik rezeki dengan cara Allah, saya pernah mendengar istilah itu. Betul, Pak? betul Pak. Bagaimana caranya, Betul. Pak? Kembali lagi bahwa kita tentunya menambah ilmu dengan keimanan. Betul. Kalau kita sudah di jalan Allah, Ya. artinya Ya. sudah digerakkan di jalan Allah, alhamdulillah Pak. Betul. Kebanyakan orang larinya bukan di jalan Allah. Untuk menarik rezeki atas pertolongan Allah, Ya. tentunya kan kita minta tolong sama Allah. Betul. Segala sesuatu minta tolong sama Allah. Mhm. Ikhtiar itu dilakukan banyak macamnya lah. Iya. Ibadah itu banyak macamnya. Tentunya sholat 5 waktu kita selalu tepat Betul. waktu. Betul. Kita tambah sholat sunnah, Betul. puasa. Betul. Kita juga melakukan sedekah-sedekah. Betul. Baik yang nggak punya juga kita melakukan sedekah. Sedekah Bisa. baik lagi luang maupun lagi sempit. Ya, Allah tuh Betul. menyukai Betul. pada waktu sempit. Betul. Nek luang nggak ditanya Pak. Ya, karena memang Punya bisa. uang bisa. Lah, itulah Betul. Allah akan memberikan suatu keajaiban-keajaiban. Betul. Artinya apa? Kita berusaha, berpikir, bekerja. Tentunya jangan melulu hasilnya, Pak. Ya, Tapi lakukanlah proses itu betul. dengan keikhlasan. Betul. Contohnya seperti ini, Pak. Kalau ini yang baru-baru aja pandemi, Betul. kita vakum kerja Betul. 2 bulan 3 bulan, Iya. tapi tentunya Allah menggerakkan kita. Iya. Kitanya sekarang online. Kita nggak punya barang, Pak. Betul. Saudara kita ada, teman Iya. kita ada. Iya. Salah satu contoh yang paling mudah, kita menjualkan barang itu. Betul. Tapi tentunya dengan rambu-rambu syariat. Iya. Artinya kita minta izin, makanya fikih muamalah tetap ada, Pak. Betul. Bukan berarti kita di jalan di foto, Iya. kita jualkan, itu tidak boleh hukumnya, Pak. Hmm. Minta izin dulu, Betul. Betul. baru nanti harganya. Iya. Iya. Minta izin saya jualkan. Betul. Nah, di situ Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban. Satu. Yang kedua, kita di satu sisi tidak punya penghasilan. Penghasilan tidak ada. Tapi kita ada yang menggerakkan. Baik itu teman lama Iya. yang puluhan tahun, 20 tahun tidak pernah ketemu, Betul. kita Pertemukan. dipertemukan, Betul. kita dikasih suatu kemudahan. Alhamdulillah di situ terjadi keajaiban-keajaiban. Betul. Banyak Pak yang pernah kami alami Betul. dan anggota yang alami. Betul. Banyak sekali. Bapak bisa menceritakan kejadian anggota, Pak, supaya Bapak lebih mudah. Kejadian anggota misalkan setelah melakukan ibadah ini, kemudian dia cerita, Pak, dulu begini, setelah ibadah ini Iya. kok saya berubah. Bisa diceritakan, Pak, Jadi cerita anggota itu. awalnya dia berhutang berapa titik ya? 7 titik. Dengan nominal keseluruhan sekitar hampir menyampai 700 juta. Ada yang lebih miliaran, ada teman ini salah satu aja contoh. Betul. Aset bisa dijual, Pak, tapi aset itu lama lakunya. Ya, Tapi ikhtiar langit, ya. Allah akan menggerakkan kemudahan-kemudahan itu dengan apa itu tadi. Apa yang dia lakukan? Lakukanlah. Sholat perbaiki, Betul. hubungan sama istri anak diperbaiki, Betul. tetangga sama, dan tentunya yang paling berat, paling besar adalah minta doa kepada orang tua. Yang selama ini kita sama orang tua Ya, cuek. jarang diperhatikan, Perhatikan. Betul. kita datangi, kita cium, Betul. kita belikan apa, Minta doanya. minta doanya. Betul. Alhamdulillah Pak, aset itu bisa terjual. Ini case cerita Case salah satu orang itu ya, Faktanya, Pak, ya. Pak. Artinya secara logika akan sangat sulit untuk Sangat menjual sulit. aset sebanyak itu. Betul. Tetapi setelah melakukan rentetan ibadah tadi, Iya. dilalahnya gitu ya, Pak, Iya. ya. Nah, 700 juta itu penghasilnya kan sekarang buat makan aja susah. Iya, iya, iya. Ikhtiar dari mana? Betul. Keajaiban dari mana? Betul. Nggak mungkin. Betul. Logikanya kan seperti itu. Tapi kan kembali lagi, kami ada pembekalan. Progresnya seperti apa? Ya. Jual aset. Ya. Nah, nggak mudah, Pak. Ya. Loh, yang mau jual tuh kamu, Pak.
orang apa Allah Ya, ya, yang beli? betul. Yang beli Allah. Ya, Kok bisa Pak? Ya bisa. karena kita sudah menyerahkan segala nasib kita. Lakukan apa? Saya sudah ngiklan kemana-mana Pak. Oh. Kok OLX kemana? Iya, itu. Saya tanya, ada yang salah mungkin. Iya. Coba cek. Hmm. Apa Pak? Ibadahnya jenengan pripun? Sama anak masih kasar apa tidak? Betul. Karena dampak dari riba tetap masih ada Pak. Hmm. Riba itu akan menyerap ke Darah. daging darah. Betul. Timbulnya Emosi. Iya. Negatif thinking. negative thinking. Betul. Akhirnya setelah dilakukan itu, dan itu tidak ada yang cepat, Ya. ada yang lama. Tergantung Usaha dia ya. usaha dan Allah sendiri Nah, Allah memberikan. cepat atau Ini lambat. fakta nyata Pak. Akhirnya datang, Ya. Pak Thohir matur nuwun loh. Piye? Alhamdulillah Pak, ini. Iya. Besok saya mau nemuin bank 2 titik, 3 titik. Alhamdulillah Pak. Iya. Satu persatu bisa. Satu persatu bisa di pokoknya aja. Iya. Ada yang di bawah pokok Pak. Iya. Oh gitu. Ada yang di bawah pokok. Kalau di luar pokok bank nagih nggak Pak? Di luar pokok rata-rata bank nagih semua. Ya. Kembali lagi Pak, kita kategorikan lembaga keuangannya plat merah Pak Pertita. Baik. Kalau plat merah rata-rata di pokoknya. Baik. Kalau plat hitam bisa di bawah pokok. Artinya di bawah pokoknya, utang 100 juta Iya. sudah 50%. Iya. Kurangnya 50 juta katakan. Iya. Kita punya uang 35 juta. Kita negosiasikan di angka 40 juta. Kan berarti di bawah pokok Pak. Artinya dia bisa ketika negosiasi itu dia menganggap setelah 40 juta itu Iya, lunas. karena kembali lagi, Iya. mau nggak mau daripada Ya. dia nggak melunasi. Baik. Dan baik. di depannya lembaga, mau nggak tidak ini diterima? Kalau tidak ya sudah, saya pergunakan lagi untuk nyaur utang lain. Ya berarti kan Ya. diterima Pak. Akhirnya di bawah pokok. Dan itu banyak tidak diketahui oleh para pengutang loh Pak. Iya makanya itu. Dikirainnya di luar pokoknya harus dilunasi 100%. Betul. Gitu kan. Dan kebanyakan juga, itu komunitas ngajari seperti Iya. apa, begini. Betul. Tapi itulah Pak, Betul. tahapan-tahapan yang bisa dilalui. Baik. Kembali ke ini Pak, menarik rezeki dengan cara Allah. Iya. Tadi satu case 700 juta dijual secara logika tidak mungkin, tetapi setelah melakukan pendekatan pada Allah, pada anak, pada istri, kemudian orang tua, ternyata dia bisa Bisa. Dan tidak bisa semuanya. Betul. Tapi ada kelebihan uang itu buat menambah usaha Pak. Allah memberikan aset. jalan juga. Iya. Baik. Alhamdulillah Pak. Baik. Usahanya jalan. Ya. Yang berapa titik itu bisa dinegosiasikan di pokoknya, diangsur. Betul. Selesai. Iya. Bukan berarti menjual aset semua terus 700 juta. Iya. Loganya enggak. Iya. Usahanya penakan istilahnya. Betul. Nanti malah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Nah, di situ berarti kita juga tidak harus melunasi semua. Ya. Tapi juga di beberapa titik kita lunasi, Betul. kita pegang untuk mengembalikan usaha kita. Biar kita ada pemasukan. Betul. Pemasukan dari aset yang sisa yang kita jual itu. Nah, disitulah baru kita bisa istilahnya nyelengi gitu Pak. Betul. Seperti itu Pak. Pak, kalau seseorang ingin memulai usaha, tapi tidak mau dengan cara riba, apa yang dilakukan, Pak? Ini persis terjadi semua rumah tangga baru. Betul. Pribadi. Ya. Kami pribadi dari SMA, dari kuliah, nggak pernah hutang Pak. Lumrah hutang di kantin, hutang kos-kosan. Tadi pada awal itu kembali lagi difaktakan dari keluar kuliah dihadapkan kita suruh berbisnis. Kita jalannya mau bisnis apa mau kerja. Kalau kerja kita nggak mungkin utang Pak. Karena perlu gaji. Betul. Tapi kalau usaha bisnis perlu modal. Nah, yang kita tekankan itu berarti kita jangan memulai usaha yang
Yang besar-besar dulu. Besar dulu. Yang kita mampu apa? Yang kita mampu. Kita Baik. bekerja dulu. Baik. Menghasilkan uang itu. Baik. Dah, kita punya rekanan. Ada lah istilahnya yang rekanan itu kita bagi hasil. Artinya kita dimodali, bukan berarti modal uang, tapi usaha, bentuk usaha untuk mengelola itu. Betul. Artinya kalau kita mau berbisnis, kita punya keahlian, skill, teman kita punya modal. Betul. Kita menjalankan bisnis Kita menjalankan bisnis itu. Banyak kan? Betul. Banyak sekali. Sekarang juga ada lah istilahnya franchise apalah, betul. ayam goreng apalah. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Artinya pinjam atau berutang itu bukan satu-satunya cara. Bukan kan, satunya Pak? cara. Saya tekankan lagi. Ya. Kami punya batik. Ya. Yang belum punya penghasilan lagi. Ya. Monggo batikku dijualin. Reseller. Betul. Nah, Pak Haji, nanti bayarnya gimana? Ya orang itu kan menawarkan. Iya. Nanti itu laku, bayar, sudah. Betul. Dan saya tidak mematok dengan perbedaan harga tetap ada. Ya, ada margin. Sama grosir yang puluhan dosen sama yang jenengan paling 23 potong malah lebih murah jenengan karena kembali lagi niatnya kita. Betul. Selalu ada jalan. Mengedukasi. Mengedukasi. Bisa kok kita. Tapi ya karena kita itu pikirannya lagi gelap, pasti aura positifnya tidak ada. Iya, yang muncul di kepala utang. Mindsetnya utang terus. Karena bisikan setannya lebih kencang. Betul. Itulah Pak yang terjadi di masyarakat. Mungkin karena pengen cepet kaya Pak. Instan Pak. Pengen cepet bergaya seperti sesuatu, akhirnya dia pinjam yang besar. Sebagiannya buat modal, sebagiannya buat gaya hidup. Kata orang itu lumrah Pak. Di era zaman digital ini kan semuanya lumrah Pak. Instan. Padahal instan itu bikinnya juga nggak instan Pak. Penanak nasi, penanak air, masukin bumbunya. Mie instan nanti nggak instan ya? Nggak ada yang instan. Baik. Pasti punya proses. Maksud kami, mengedukasinya seperti itu. Saya memberikan tidak cuma strategi, tapi jalan keluar. Prakteknya juga dilakukan. Kebanyakan orang dan anggota kan jalan keluarnya dong. Iya, langsung ke situ. Betul. Pak, apa sih yang perlu untuk bisa menambah penghasilan Pak? Betul. Diadakan kopdar itu, anggota ini sudah lumayan mending. Di sini punya peternakan. Betul. Di sini butuh karyawan, di sini butuh supir. Adakan kopdar. Jalinlah silaturahmi. Tapi tentunya saya wanti-wanti. Dampak dari kemarin riba itu jangan sampai membekas. Maksud jangan membekas itu jangan ingat-ingat terus atau? Bukan Pak. Gimana? Pola pikir mindsetnya, tabiatnya, perilakunya. Jangan sampai terulang lagi. Baik. Kita sudah merasa aman, nyaman, akan takut timbul lagi. Betul. Utang sama bose. Iya. Akhirnya terjadi suatu tidak kepercayaan. Wah, saya punya utang 1 juta. Tapi hutang itu tidak diperuntukkan untuk benar-benar dari kebutuhan pokok. Dasar pokok untuk makan, buat bayar sekolah, tapi untuk konsumtif. Gaya hidup dan lain-lain. Dan kalau kita sama teman tahu alasannya, insya Allah nyaure kapanpun bisa. Nah seperti itu peluang-peluangnya. Tidak melulu utang itu permodal itu dari bank, dari lembaga, tapi kita bisa membuka peluang usaha itu dari kerabat, dari teman. Artinya kalau kita sudah meniatkan menghindari riba, sebetulnya pintu dibuka sangat lebar. Sangat lebar. Tergantung kita mau apa tidak. Betul. Malu apa tidak. Memang mungkin kemauan apa tidak. Betul. Tidak megang uang cash secara besar mungkin memang ya. Betul Pak. Tetapi kan apa artinya uang cash besar tetapi dampaknya sangat buruk pada kita kan Pak. Betul Pak. Dan itu dan banyak yang ngomong, Pak, itu kok usahanya lempeng-lempeng aja ya. Utang di bank banyak terus Pak. Tapi usahanya kok abad. Jujur. Jangan tahu enggak namanya istidraj. Dibiarkan sama Allah. Tapi nanti dibantingnya luar biasa. Tapi kita berkewajiban doakan loh ya. Kalau ke kamu teman, kalau kamu saudara, mengingatkan boleh.
Tapi kalau diingatkan pastilah, apa kamu? Iya. Wong, Sok tahu. sok tahu ini. Padahal kita mengalami itu. Iri aja kali Iri gitu aja. kan. Mungkin aja ngomong seperti itu. Tapi Betul. fakta di masyarakat, Pak, di balik pelaku-pelaku usaha perbatikan di Pekalongan. Iya. Saya belum pernah survei, Iya. tapi saya bukan meyakini mendoloi Allah, tapi rata-rata hutang keluarga. Betul. Dan kejadian kok ada orang tuanya meninggal, meninggalkan hutang, warisannya rebutan. Baik. Ada yang bunuh diri dulu. Masya Allah. Terjadi seperti itu. Ada yang rebutan masalah warisan. Iya. Hutangnya itu tambah. Lah, jangan sampai kita punya teman, punya saudara, dibiarkan seperti itu. Kita berkewajiban mengingatkan, tentunya mengingatkan kita dapat pahala. Ya niatnya kita itu aja. Niatnya memang ini yang benar dalam pandangan Allah yang mana? Iya. Seperti itu. Makanya kita juga harus terus dibekali ilmu. Sering kajian, sering terus kajian. Jadi sebetulnya hidup ini tidak sesempit yang dibayangkan oleh orang yang punya utang ya Pak ya? Betul. Tapi memang sempit bagi orang punya utang. Fakta itu. Betul. Apalagi punya utang tapi dalam kondisi susah. Betul. Dunia itu kayaknya sempit. Betul. Pak lari kemana? Takut Ada ada yang datangi. Tapi kalau kita sudah longgar, Allahu Akbar. Ciptaan Allah itu luas banget. Pikirannya plong. Betul. Senyumnya lebar. Iya. Bapak, closing statement Pak kepada masyarakat yang sudah berubah dan sudah hijrah, maupun kepada orang yang belum berubah dan belum hijrah dari praktek riba. Ya, terima kasih Pak Asep. Tentunya bagi masyarakat, bagi anggota kami pribadi yang memang sudah ingin berubah, saya tekankan istiqomah. Karena istiqomah itu susah. Baik. Godaannya banyak, bisikannya banyak, apalagi gaya hidupnya banyak. Saya tekankan seperti itu. Jangan lepas dari Allah. Artinya apa? Terus kita perbanyak ibadah. Itu aja sebenarnya. Tolak ukurnya. Karena kolbu seseorang itu setiap detik apa itu bro, ya mukolibul kulub sampai kolbu ala dinik. Setiap sholat itu terus perbanyak doa. Yang belum berubah sama sekali, atau belum sadar, atau belum paham, saya ingatkan saja. Bukan karena kita dari orang sok suci, orang paling benar, karena kembali lagi kami pelaku. Pernah mengalami. Betul. Anda yang belum pernah, ingat janji Allah. Allah akan memusnahkan riba. Ingat itu. Dengan berbagai macam bentuknya. Dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang paling berat bentuknya. Anak menjadi durhaka pada orang tua. Terceperai rumah tangga. Sampai katakan terjadi fisik lah. Intimidasi segala macam. Janji Allah tekankan. Itu pasti nyata. Adab Allah pasti nyata. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Itu aja udah. Yang saya tekankan. Baik, Pak Thohir, terima kasih. Sangat inspiratif, sangat bermanfaat. Pemirsa, ini perbincangan yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi riba, segera hentikan dan bisa konsultasi dengan lembaga yang dibimbing oleh Pak Thohir. Karena umur ada batasnya. Betul, umur ada batasnya. Apakah kita akan kita tidak mau ketika umur kita meninggalkan kita, tapi kita masih melakukan transaksi riba. Dan mudah-mudahan kita segera tersadar, karena janji Allah tidak akan meleset, janji Allah betul, dan jangan sampai terjadi. Kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baik, pemirsa, itu dulu segmen pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.